Lanjut Gurunda, lanjut. Tafadhol. Alhamdulillah ada Gurunda di sini, alhamdulillah. Masalahnya pengikut Paulusnya nggak berani VN, cuman ngintip-ngintip aja, akhi. Tanya apa? Lu yang ngawur, lu nggak ngerti apa artinya sekte. Lu bilanglah Sunni sekte, Syiah sekte. Apa itu sekte bagi lu? Jawab coba pertanyaan gue. Jangan lu nanya-nanya tapi lu juga nggak ngerti apa yang lu tanya. Dan lu kasih komentar, kasih pernyataan sekte tapi lu nggak ngerti apa arti sekte. Paham? Jawab VN saya dong, Mbak. Kelihatannya dari suara Mbak ini pintar, cerdas. Ayo dong dialog dengan saya. Kenapa Yesus tidak mengaku sebagai pencipta alam semesta? Silakan. Tolol loh. Tidak ada agama di hadapan Allah, tetapi yang ada keyakinan iman. Keyakinan iman itu diberikan kepada setiap manusia dengan suatu ajaran, bukan agama. Agama itu bahasa Sanskerta. Jangan tolol lo Islam ya. Nah, kalau begitu keyakinan Yesus sendiri apa? Apakah keyakinannya itu ateis, keyakinannya itu Yudaism atau Kristen? Jawab. Iya benar Gurunda. Soalnya kan mereka itu lagi ini mungkin lagi lagi nunggu-nunggu Roh Kudus untuk masuk lagi. Jadi mungkin gitu. Dari tadi ini teman-teman OTN di sini yang pengikut Paulus di sini, saya lagi tanya syariat Yesus yang mana kalau yang mereka ikuti, tapi dari tadi mereka nggak bisa jawab. Coba nanya-nanya aja, tapi sayangnya pertanyaannya muter aja di situ. Lagi ngomongin agama tiba-tiba nanyain sekte kan gitu. Jadi lucu memang pengikut Paulus ini. Iya, mereka ini kan takia, mereka ini anti Yesus, bukan pengikut Yesus tapinya. Kalau pengikut Yesus itu pasti Yudaism. Lu Zulkifli apa nih? Zuma itu adalah Anda ya. Pertanyaannya apa? Yesus itu tidak pernah mengatakan bahwa dia itu pencipta. Baca nggak Alkitab dulu? Banyak dia katakan bahwa sebelum Abraham ada, Yesus sudah ada. Itu artinya apa? Makanya Islam, walaupun Alkitab itu sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia, tolong deh bacanya jangan literal. Kalau bacanya literal, maka jadi salah kaprah. Coba ya, kalau seandainya Al-Quran juga tulisannya itu dibacanya secara literal, akhirnya akan salah kaprah. Paham maksud aku? Jangan sok ngajarin saya, Mbak. Ya, betul Anda sedang berhadapan dengan Zulkifli M. Abbas. Kalau yang Anda katakan aku ada sebelum Abraham ada, Adam jauh lebih duluan daripada Abraham. Apakah Adam kemudian itu adalah pencipta? Yang saya tanya kepada Anda, kenapa Yesus yang manusia itu, yang Anda tuhankan itu, tidak pernah mengaku Tuhan, tidak pernah mengaku pencipta alam semesta? Anda mengatakan banyak, coba tunjukkan satu dalil. Monggo. Betul bang. Bukan cuma sekarang ya bang. Dari kemarin-kemarin pun padahal sini nih yang banyak tuh umat terjemahan semua. Ini grup mereka nih bang. Tuh tapi masalahnya bila kami VN tuh tak ada yang menanggapi. Kebanyakan cuma share gambar yang tak senonoh macam tuh. Mungkin cuma 1-2 aja yang menanggapi. Tapi tak pakai VN, pakai ketik. Itu je. Nak buat macam mana? Dah itu dah kita ni sebagai tamu lah di grup ni. Di grup ni kan tuan rumahnya kan umat sebelah. Itu dia. Okey bang, teruskan lanjut bang. Kami menyimaknya selalu. Karena mereka sebenarnya sebagai manusia menyadari kok
bahwa sebenarnya jalan yang mereka tempuh itu adalah jalan sesat. Kamu kalau namanya si Zuma Zukri Abbas, saya aja sudah berbincang, berdiskusi, ngobrol sama di atas kamu yang Islam lebih pinter, sama Reski, dosen perbandingan agama di Cirebon, yang ada di Geraha Mu'alaf, sama Donditan. Kamu tuh di bawah dia. Kamu jangan sok tahu bilang sama saya. Jangan ngajarin kamu. Saya tidak pernah ngajarin kamu. Kita ini diskusi, kita ini ngobrol. Jadi lu jangan sotoy sama gue. Di atas lu Islam yang lebih pinter aja gue udah diskusi. Ya kalau cuma sekedar berbincang apa artinya, Mbak? Sekarang coba saya ingin tahu kelas Anda itu kayak mana coba. Karena menurut saya selama Anda menuhankan manusia, ya Anda bukan siapa-siapa bagi saya gitu loh. Makanya saya tanya, mana tahu ya dari seorang Diana Tobing, Ibu bisa memberikan pengajaran kepada saya. Kenapa Yesus tidak mengaku sebagai Tuhan pencipta langit dan bumi? Silakan. Lanjut aja sama gurunda saya, Bu. Itu ada gurunda Ustadz Zulkifli M. Abbas. Menuhankan manusia. Islam aja katakan bahwa yang namanya Yesus, yang kalian Islam katakan Isa itu, dia itu ada, tidak ada ayah, tidak ada bapaknya. Tapi ada Yesus lahir sebagai manusia tanpa ada bapaknya. Itu saja apa maknanya bagi kamu? Zuma, kamu dibilang Ustadz, coba apa maknanya bagi kamu? Itu Islam loh yang katakan tanpa ayah. Maryam itu melahirkan Yesus atau melahirkan Isa lah. Maknanya apa? Jadi jangan sotoy lah. Kalau misalnya ada di bumi ini adalah manusia. Kalau ada di bumi ini dia menghadirkan ke maha penciptaannya, ke maha pencipta, ya mana bisa manusia berhubungan dengan sang pencipta secara langsung di bumi ini. Karena manusia itu berdosa. Jadi, tahu arti kalimat omnipresent? Kamu pintar bahasa Inggris kan, Zuma? Nah, apa arti omnipresent? Ya, bisa ada dan hadir dimanapun saja. Kalau kamu nggak mau ngobrol, ya kamu keluar aja dari grup ini. Loh, kenapa Anda kaget saya katakan Anda menyembah manusia? Sejak kapan Yesus itu Anda imani bukan manusia? Dan kapan Yesus mengajarkan kalau dia bukan manusia? Makanya tadi saya tanya di awal ya, kenapa Yesus itu tidak mengaku sebagai pencipta alam semesta? Jawabannya karena dia manusia. Dan yang menyembahnya otomatis menyembah manusia. Kalau Anda mengatakan saya tidak memahami, saya ngerti Al-Quran menerangkan inna mathala Isa bin indallahi kamathali Adam. Tidak ada masalah di situ. Adam dicipta tanpa ayah dan ibu. Dia manusia. Hawa dicipta ayah tanpa ibu. Dia manusia. Yesus dicipta tanpa ayah. Ada ibu. Dia juga manusia. Terus apa masalahnya? Masalahnya adalah ada manusia menyembah manusia. Kalau Anda mengatakan Yesus tidak mengaku sebagai pencipta alam semesta, lantas dasar apa Anda menuhankan Yesus yang adalah manusia? Jawab dengan sederhana, silakan. Zuma itu, dia itu hanya tahu mencela, menghina keyakinan iman orang lain. Kalau orang yang namanya diskusi, sharing, ngobrol, dia tidak perlu mencela keyakinan iman orang lain. Dan dia tidak perlu bertanya keyakinan iman orang lain. Tetapi yang benar menjadi Islam yang pintar itu ialah dia memberitahukan ajaran Islam itu apa, dan dia melakukan hal-hal yang sesuai dengan ajaran itu. Dan kita juga Kristen memberitahukan ajaran Kristen itu apa, dan kita melakukan hal-hal yang diajarkan oleh ajaran Kristen itu. Itu aja diskusinya. Jadi jangan lu Islam sok-sok mencela, sok-sok tahu lagi isi-isi Alkitab, padahal lu nggak tahu.
Lu Islam kan bilang tahu isi Alkitab karena baca bahasa Indonesia, dan lu menganggap bahwa umat Kristen gak ada yang tahu isi Al-Quran karena itu bahasa Arab. Saya mau kasih tahu ya. Surah the elephant, surah the table, surah the an, surah the bee. Apa tuh judul-judul 114 surah aneh-aneh? Ya gajah lah, ya lebah lah, ya semut lah, ya meja lah, hidangan lah, ya besi lah. Coba deh, jangan seperti itu. Anda jangan fitnah. Mana saya pernah mencela? Anda kalau merasa tercela dengan kondisi Anda sekarang menyembah manusia, itu akibat daripada Anda berada pada posisi yang tidak seharusnya. Manusia nyembah manusia, itu cacat logika namanya. Ya, manusia menyembah manusia, itu cacat iman namanya. Kalau Anda ingin memaksakan Yesus itu menjadi bukan manusia, kayak mana? Sementara dia dilahirkan oleh manusia. Coba, apa dasar Anda mengatakan dia bukan manusia, sementara dia manusia? Itulah makanya sering saya katakan, berdialog dengan teman Kristen itu memperbodoh diri. Kenapa? Karena kita harus ikut cara dia, yaitu menghilangkan akal dan logika. Tapi sayang sekali saya tidak bisa itu. Yesus sendiri yang Anda tuhankan mengaku. Di Matius 11 nomor 25, aku bersyukur kepadamu wahai Bapa, Tuhan langit dan bumi. Berarti Yesus di situ adalah hamba yang mencoba untuk mengajarkan kepada Bani Israel kalau dia pun bersyukur kepada pencipta langit dan bumi. Sebagai Kristen, wajar saya tanya, kenapa Yesus tidak pernah mengaku sebagai Tuhan pencipta langit dan bumi? Anda tidak bisa menjawab. Sekarang Anda petantang, petenteng, mencela dan menghujat dan bahkan memfitnah saya. Gimana tuh Mbak? Yang menyembah manusia itu kalian Islam menyembah Muhammad. Tahu nggak? Jangan asal ngomong loh. Seenaknya aja. Kalian tuh Islam menyembah Muhammad. Muhammad darah Rasulullah, kalian bilang Muhammad itu nabi. Islam Indonesia nih aneh. Belajar bahasa Inggris, terus baca Al-Quran itu terjemahan bahasa Inggris. Lebih benar, nggak ada kalimat-kalimat sisipan. Dipakailah tanda buka dan tutup kurung. Kalau kamu mau jadi Islam pintar, jangan asal ngoceh. Kalau memang Yesus itu di bumi, ya dia memang manusia. Tapi kan sekarang Yesus sudah ada di surga. Dan akhir zaman Yesus yang turun dari surga. Makanya keyakinan iman Kristen, karena Yesus ada di surga saat ini, dan akhir zaman turun dari surga, dia adalah Tuhan. Tuhan itu gelar, Allah itu gelar, Bapa itu gelar, Anak itu gelar, Yesus itu nama, YHWH itu nama. Nah, kalau kalian bilang Allah itu nama, berarti Islam itu menyembah Allah pagan. Karena sebelum ada Islam, kata-kata Allah itu di Arab Mekah sudah jadi sesembahan. Tahu nggak sesembahan? Artinya diagung-agungkan, dipuja-puji, disembah-sembah Allah itu sebagai pencipta. Padahal Islam belum ada. Nah, bagaimana dong? Kalian berarti Allah pagan kan yang kalian sembah? Allah pagan itu punya istri dan tiga anak, yaitu Al-Lata, Al-Uzza, Al-Mana. Nah, kalau kalian bilang nama pencipta itu Allah, berarti Islam itu menyembah Allah pagan. Karena disebut Islam, Allah itu nama. Paham? Kok malah komat kamit Mbak? Saya minta dalil. Itu iman Anda. Di dunia Yesus manusia, sekarang bukan lagi manusia. Itu iman Anda. Yang saya tanya Yesus, kenapa dia tidak mengaku sebagai pencipta alam semesta? Apa dasarnya? Kenapa dia tidak mengaku? Padahal dia pencipta. Itu adalah tugas Anda untuk menerangkan. Bukan komat kamit menjelaskan sesuatu yang irasional. Manusia kok bisa berubah menjadi Tuhan? Nah ini masalah besar buat Anda. Makanya saya tanya, mana dalilnya Yesus itu sesuai dengan konsep yang Anda imani? Dia adalah Tuhan yang kemudian datang jadi manusia, kemudian menjadi Tuhan kembali. Ini ajaran apa ini? Kok arahnya lari ke pagan?
Anda mengatakan kami menyembah Rasulullah Muhammad SAW. Inilah saya katakan, percuma Anda berdialog dengan orang yang lebih senior dari saya, dengan orang yang lebih cerdas dari saya. Tidak merubah posisi Anda sebagai orang awam yang sama sekali tidak ngerti tentang Islam. Jadi fokus kepada materi, ya. Kenapa Yesus tidak mengaku pencipta langit dan bumi kalau dia adalah pencipta? Silakan. Kamu yang menyembah manusia. Kamu bilang Muhammad itu baginda. Sejak kapan Muhammad itu dapat gelar baginda? Siapa yang kasih gelar baginda? Hanya Islam Indonesia aja yang kasih gelar baginda. Lu gak usah emosi. Kalau lu gak senang, lu keluar dari grup gue nih. Lo kok jadi emosi? Ibu ngetik ngatain saya tolol. Santai aja ibu. Relax. Kalau Anda ingin mengatakan Yesus itu bukan manusia, jadi Anda ingin mengatakan bahwa manusia membunuh Tuhan gitu. Atau Anda ingin mengatakan manusia melahirkan Tuhan. Ah, jangan kayak gitu dong, Bu. Baca Lukas 1, Matius 1, Yesus dilahirkan sebagai manusia. Dan di dalam kitab Anda juga, Ibrani 5 nomor 7 dikatakan, sebagai manusia dia bersungguh-sungguh berdoa kepada Tuhannya agar dia dibebaskan dari maut. Dan sebagai manusia yang soleh, doanya dikabulkan. Pang. Dasar gue, keyakinan iman gue. Terus lu mau apa? Urusan apa lo? Seenaknya aja. Yang menyembah manusia itu adalah Islam, menyembah Muhammad. Kok kamu jadi serang-serang keyakinan iman orang Kristen bahwa umat Kristen menyembah Yesus? Yesus itu adalah sang pencipta. Itu keyakinan iman gue. Terus lu mau apa? Kenapa lu yang jadi sewot? Urusan apa lu? Karena Alkitab membuktikan semua bahwa Yesus itu adalah sang firman. Yesus itu adalah sang pencipta. Yesus itu adalah nama. Allah itu bukan nama, Allah itu gelar. Pahami dulu itu. Kalian yang menyembah pagan, karena kalian sembah-sembah Allah panyapagan, yaitu Al-Lata, Al-Uzza, Al-Manah. Kalau kalian bilang kalian menyembah Allah sang pencipta yang benar-benar, maka Islam itu harus menyembah Elohim Abraham, Elohim Ishak, Elohim Yakub. Tidak ada Elohim Ismail. Paham? Saya nggak sewot, saya hanya ingin tahu. Anda kan bikin grup ini ya kan? Nah, saya diundang ke grup ini. Tolong saya dijamu baik-baik, kenapa? Saya kan bertanya baik-baik. Lagian juga pengajaran tentang Yesus itu Tuhan kan diajarkan kepada umat Islam yang awam. Di dalam gerakan kristenisasi kalian kan ngajarin kita bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Maka muncul pertanyaan, kenapa kalian menuhankan manusia? Apa dasarnya? Di mana manusia ini tidak pernah mengajarkan kalau dirinya adalah pencipta langit dan bumi. Pencipta langit dan bumi itu pasti mengaku, Anoki asiti arisu Adam. Akulah yang menciptakan langit, bumi, dan juga manusia yang ada di atasnya. Itu baru Tuhan yang benar. Kalau Tuhan yang tidak benar, pasti Anda tidak mampu menunjukkan pengakuannya. Kenapa? Karena memang dia tidak pernah mengaku. Tuhan yang benar itu pasti ngaku dirinya Tuhan. Nah, sekarang ketika Anda mengatakan, kami menyembah Rasulullah Muhammad SAW, maka itu Anda menunjukkan jati diri Anda yang awam sekali tentang Islam. Kami mengerti kok agama kami. Wa ma khalaqnas samaa'a wal ard. Berarti yang menciptakan itu bukan Rasulullah Muhammad SAW. Kenapa dalil ini datang kepada Rasulullah? Rasulullah menyampaikan kepada manusia bahwa ada esensi pencipta langit dan bumi. Itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sekarang saya nyatakan kepada Anda menyembah manusia, Anda emosi. Sementara Yesus nyata manusia. Gimana itu, Mbak? Kalau kamu merasa diundang, kamu gak suka, keluar aja. Susah-susah amat. Orang yang lebih pintar dari lu, ustadz yang lebih jago dari lu, udah ngobrol sama gue, gak seperti lu gayanya. Justru saya suka di sini karena ada Mbak Diana Tobing yang cerdas, yang pintar, yang sopan, ngatain saya tolol. Saya suka di grup ini karena saya memang adalah penginjil. Sebagai penginjil tentu saya suka masuk ke sarang penyamun kayak di sini.
Ya, jadi santai aja, santai aja. Saya katakan ibu menyembah manusia karena Yesus itu memang manusia. Atau Anda ingin mengatakan Yesus itu pohon? Atau Yesus itu hewan? Tidak kan? Dia adalah manusia yang suci. Dia adalah manusia yang soleh. Dia adalah Nabiullah. Dia adalah Rasulullah yang tidak pernah berkata-kata selain daripada apa yang diperintahkan oleh Allah untuk ia katakan. Dia bukan pendusta. Dia bukan pembual. Nah, sekarang yang membual itu Anda. Yesus bersyukur kepada Allah, pencipta langit dan bumi. Anda bersyukur kepada Yesus. Ini gimana ceritanya nih? Sehatkah Anda hari ini? Tanya Budi. TV Abbas, kamu tinggal di mana? Saya mau ketemuan nih sama umat Judaisme, Billy, sama Mu'alaf, Donditan. Nah, kalau kamu tinggal di Jakarta, ayo kita ketemuan. Saya sih orangnya welcome sama semuanya. Tapi kalau saya bilang jangan tolol, jangan sotoy, ingat kalimat jangan itu adalah nasihat. Iya, tapi sebelum menasihati orang, sebaiknya Mbak ini nasihatin diri Anda sendiri. Apakah nggak tolol itu kalau nyembah manusia, Mbak? Iya bang, oke bang. Saya herannya di sini nih, padahal ini grup mereka sendiri bang. Kenapa takut sangat VN? Itulah saya kata dengan abang tuh satu dua aja yang berani VN. Semua cuma main ketik-ketik macam tu je. Lagipun kadang kan kalau dah kalah, main seri gambar yang macam-macam bukan je, hujatan je semua itu je. Ini grup mereka saya dah beritahu dia selalu dengan mereka-mereka nih. Tapi itulah masalahnya. Banyak nih Kristen semua nih di grup nih, tapi tak ada satupun yang berani bila ada tamu masuk ke sini. Itulah. Mau kayak mana mereka mau berdiskusi, sementara mereka itu tidak memahami agama mereka. Mereka hanya dasar imani aja. Itu masalahnya. Iya bang, ya mungkin macam itulah, mungkin begitulah bang. Karena cuma kebanyakan mujal asumsi, tidak mengikuti kitab dia sendiri. Kan padahal dah jelas-jelas kan di kitab dia sendiri, Yesus sendiri mengatakan bahwa dirinya adalah utusan bukan Tuhan. Tapi kenapa mereka ini selalu ngotot? Katanya baca terus kitab mereka, tapi tak pernah paham. Itulah masalahnya tuh bang. Kenapa tuh bang ya? Apa yang dipertahankan daripada mereka itu sebenarnya macam itu? Itu disebabkan karena mereka ini kena kutuk. Di dalam kitabnya Bani Israel itu kan terang dikatakan ya di sana. Aku akan mengutuk siapapun yang mengutuk engkau Abraham. Dan mereka ini adalah pengutuk-pengutuk Abraham gitu. Contoh, Abraham diberi perjanjian kekal berupa sunat. Mereka batalin. Itulah bukti bahwa mereka itu mengutuk Abraham. Belum lagi ketika mereka menghujat bahwa Abraham itu punya anak haram. Nah, maka wajarlah kemudian kalau mereka ini tertutup hatinya. Summum bukmun umyum fahum la yarji'un. Itu yang digariskan di dalam kitab kita Al-Quranul Karim. Nah tengok macam ni, awak dah mula kan, mula macam tu kan. Apa gunanya share gambar yang tak faedah macam tu? Kan baik saya sarankan dengan kamu, baik diskusi je. Kalau ada tamu masuk ke sini, hargai dong. Ya, macam tu. Jangan cuma tahunya cuma share macam ni je, cuma mentang-mentang ini grup kamu sendiri. Dah tak apa buat sembarangan je kan, share. Macam ni ke dikatakan ajaran kasih? Coba aja lihat siapa Mbak Diana tuh. Bingung kan dia ditanyai. Dia sok nasihati saya jangan tolol. Nah, sekarang saya katakan sebelum menasihati orang jangan tolol, lihat aja dulu diri Anda tolol apa kagak nyembah manusia tuh. Nah, bingung dia sekarang. Dia tidak tahu mau jawab apa ketika saya tanyai. Apakah nggak tolol orang-orang yang menyembah manusia? Dia tidak tahu dia mau bikin apa. Dia mau jawab tolol, faktanya dia nyembah manusia. Dia mau mengatakan dia tidak menyembah manusia, faktanya Yesus manusia. Jadinya dia bingung tuh Mbak Diana tuh. Kamu tahu nggak bahwa di dunia ini semua manusia berdosa termasuk kamu dan junjunganmu Muhammad. Tidak ada manusia yang suci. Hanya satu-satunya manusia yang suci adalah Yesus Kristus. Karena apa? Karena Islam sendiri menyatakan bahwa Yesus itu lahir sebagai manusia di bumi ini tanpa ayah. Artinya ada apa? Ada kekuasaan daripada siapa? Maha Pencipta kan?
Adam dan Hawa memang tidak dilahirkan seperti manusia, yaitu ada ayah dan ibunya. Tapi kamu lupa, Adam dan Hawa itu tadinya suci. Dan dia diciptakan bukan dengan firman, tetapi dibentuk dari tanah. Apa maknanya dibentuk? Ya, artinya bahwa ada kuasa di situ. Tapi Adam dan Hawa akhirnya berdosa melawan perintah daripada Sang Pencipta. Kalau Yesus di bumi ini sebagai manusia, dia turun dari surga ke bumi ini, tidak ada ayah, tetapi secara lahiriah ada ibu. Sebagai manusia dia tidak berdosa, walaupun di bumi ini sudah terkontaminasi dengan dosa. Itu aja paham gak maknanya? Ya, jadi Yesus ini di bumi ini adalah manusia. Kenapa keyakinan iman Kristen menyatakan bahwa Yesus itu Tuhan? Karena Yesus mati tapi dia bangkit. Kenapa dia bangkit? Karena itu adalah rancangan daripada Sang Pencipta. Manusia ini yang dari Adam dan Hawa yang berdosa akhirnya mati selamanya, beroleh kebangkitan. Amaran dari Sang Pencipta ialah lalu Yesus di bumi ini sebagai manusia mati tapi bangkit. Itulah nanti manusia-manusia di akhir zaman. Semuanya mati tapi bangkit. Paham? Jadi, oleh sebab itu, Yesus akhir zaman turun ke bumi. Yesus akhir zaman turun ke bumi ini, baru ada kebangkitan. Kalau Yesus belum turun ke bumi ini, tidak ada kebangkitan. Termasuk kebangkitan junjungan kamu Islam Muhammad. Termasuk juga kamu. Jadi pahami arti kebangkitan. Saya ulangi ya, keyakinan iman Kristen memberikan gelar kepada Yesus adalah Tuhan, karena Yesus itu saat ini sudah di surga dan akhir zaman turun dari surga. Itu keyakinan iman Kristen. Kalau kamu Muslim tidak mau percaya, ya sudah. Emangnya ada umat Kristen yang maksain kamu percaya? Gak ada kan? Jadi kenapa kalian mesti sewot, mesti kesel? Kalian bilang Allah itu tauhid. Ya sudah, kita pun Kristen menyatakan hal itu. Lu kan Zuma belum tahu siapa gue. Tapi lu ngoceh begini. Seakan-akan lu udah tahu siapa gue. Jangan SKSDSA ya. Belajar menjadi Islam yang pintar. Itu aja sih yang aku minta. Tahu gak artinya Islam pintar? Islam pintar itu dia tahu apa yang harus dia tanyakan, apa yang harus dia katakan, dan apa yang harus dia obrolin dan diskusi. Dulu pertama-tama aku kasih tahu ya, aku juga clash loh sama si Donditan. Tapi setelah aku ngobrol, setelah akhirnya juga bahkan bertemu dengan dia, akhirnya dia tahu. Begitu loh. Hati-hati juga dia kalau mau bertanya, membuang statement. Karena apa? Keyakinan iman itu adalah prinsip dalam diri manusia masing-masing yang tidak bisa diintervensi oleh siapapun selain pada siapa? Sang Pencipta yang mengintervensi kita. Baru keyakinan iman kita bisa ditingkatkan, bukan berubah ya, ditingkatkan. Karena keyakinan iman yang benar adalah keyakinan iman yang percaya kepada Sang Pencipta, satu-satunya pencipta di bumi ini dan di alam semesta. Paham? Kalau manusia Yesus itu suci, Mbak Diana, lalu kenapa dia mati terkutuk? Orang yang mati terkutuk itu orang yang banyak dosa. Terkutuklah dia yang mati di atas tiang salib. Lah, berarti dia adalah pendosa. Kenapa ibu mengatakan dia adalah manusia suci?
Waduh, gawat ini. Mau saya tunjukkan dalilnya di kitabnya Bani Israel. Bahwa yang disalib itu adalah orang yang terkutuk. Dan orang yang terkutuk itu adalah orang yang memiliki banyak dosa. Mau saya tunjukkan dalilnya? Ya, memang betul kata Bang Zuma, memang betul tuh. Itu coba Bang, buktinya kan belum seberapa aja saya cakap. Buktinya di atas tuh tengok, dah mula dah. Dah mula sir-sir macam tu. Tengok nanti kamu ke bawah sampai langsung hujatan, langsung apa gambar-gambar yang tak senonoh ya semua dibaku. Itulah mereka kalau tanpa tak apa kalau kalah diskusi. Macam tu je maunya. Padahal kita sebagai tamu ke sini, masuk ke sini, ya kan, seharusnya hargai dong. Kan berapa banyak situ semua Kristen ya semua sini. Itulah masalah mereka tu. Ya tolong Bang, macam mana ya dia tu memahami tentang kekristenan. Itulah dia. Kita maklumi aja lah. Mereka ini kan bukan pengikut para nabi. Jadi maklumlah kalau mereka itu barbar. Dimaklumi aja Bang. Lah, kemudian Anda mengatakan Adam dibentuk. Apakah Mbak ini pikir Yesus itu nggak dibentuk? Yesus itu dibentuk, Mbak. Adam masih mending. Tidak butuh waktu 9 bulan dan tidak di dalam rahim. Lah Yesus sudah dibentuk di dalam rahim manusia pula tuh. Gimana tuh Mbak? Coba Anda gunakan akal sehat deh. Mana ada Tuhan kayak begitu? Oh ini debat maunya, saya keluarin aja ya. Saya nggak suka nih orang debat nih. Saya maunya diskusi. Jadi kalau persoalan Adam itu dibentuk dari tanah, di Islam pun ada. Terus kamu mau menganalogikan bahwa Adam dan Hawa itu dibentuknya itu cuma beberapa detik seakan-akan kayak begitu. Emang lu tahu mana dalilnya di Al-Quran? Adam dan Hawa itu dibentuk cuma beberapa detik, tidak 9 bulan seperti Yesus. Nggak ada dalilnya. Jadi lu jangan asal ngomong juga nih Abbas. Gua nggak suka nih cara lu begitu. Kalau mau diskusi itu, lu jangan sok-sok mengatakan bahwa lu lebih pintar dari gue. Dan lu seakan-akan merasakan lu itu sudah tahu semuanya. Lu aja nggak tahu dibentuknya manusia itu berapa lama. Ya paling tidak dia tidak dibentuk di dalam rahim manusia. Yesus gimana Mbak? Dibentuk dalam rahim manusia kan? Coba. Sadar nggak tuh? Menyembah manusia itu Islam, menyembah Muhammad. Bahasa Arab Muhammad dan Rasulullah, dipanggil oleh Islam Indonesia Nabi, dipanggil oleh Islam Indonesia Baginda. Apa tuh Baginda? Di mana kerajaannya si Muhammad? Coba, yang menyembah manusia itu adalah Islam, menyembah Muhammad manusia. Aduh, Mbak ini lucu. Lucu deh, lucu. Imut ibu ini. Ilmunya imut. Aduh bu, kasihan kali lah. Kalau lu dibentuk di dalam mana lo? Hah? Coba, kan gue sudah katakan tadi, Adam dan Hawa dibentuk dari tanah dan dia pada awal mulanya adalah suci. Tapi karena melawan Tuhan, akhirnya dia berdosa dan mengkontaminasikan bumi ini dengan dosa. Termasuk pada zamannya Yesus. Namun Yesus itu mempunyai kuasa juga dari surga, yaitu lahirlah dia ke bumi ini sebagai manusia dari rahimnya Maria, tetapi tidak ada ayahnya, berarti ada kuasa surga. Pahamin dong, lu tuh jangan asal ngoceh gitu loh. Hanya pengen mau mengatakan, hey Kristen, lu jangan pernah lagi ya bilang Yesus itu Tuhan. Lu mau apa? Urusan apa gitu loh. Sekarang gue bilang sama lo, Muhammad gitu loh, lu tuh nabi atau rasul yang gagal. Karena apa? Karena Allah SWT berfirman poligami maksimum 4 istri. Kenapa lu 12 istri? Terus lu mau jawab apa sama gue Abbas? Lu akan jawab gini, oh kalau pengecualian, kalau Muhammad itu pengecualian apa? Orang Muhammad juga manusia, sama-sama manusia. Oh, Muhammad itu di atas daripada manusia, di atas daripada manusia itu Tuhan. Jadi berarti apa? Islam menuhankan manusia bernama Muhammad. Lah, Adam gak ada bapak, gak ada ibu, berarti ada kuasa surga juga.
Lebih hebat Adam daripada Yesus. Yesus ya masih dari kandungan keluar jadi borok, dimandiin, diceboin, dibesarin, dirawat, disapi dan seterusnya. Adam kagak, langsung jadi dewasa dia. Oh, hebat Adam itu, Mbak. Jauh lebih hebat dari yang Anda maksud tadi. Maksud saya Yesus jadi orok, kemudian bayi, kemudian jadi anak-anak, kemudian remaja, kemudian dewasa. Butuh proses dia. Kalau Adam kan langsung jadi dewasa dia. Kalah kan? Ya sebenarnya ini Anda ini sudah kalah terus sudah keok, ya kan? Tanah VN. Kalau seandainya Anda admin, kalau ada tamu masuk ke sini, hormati dong, hargai. Kalau VN itu orang diskusi, kenapa baru sekarang Anda tidak mengizinkan? Dari semalam kemana? Ya, kemana Anda? Kalau orang VN, kalau orang diskusi ini, kenapa baru sekarang awak cakap macam tu? Hah? Adakah tak ada bahan lagi untuk nak lawan atau macam mana, nak menanggapi atau macam mana? Ya, kalau sebagai orang jadikan grup ini, kan seharusnya kan ada kan namanya grup ini kan harus diskusi, kan macam tu kan? Ya oke. Tuh kamu kata tanah diskusi kan, tapi buktinya kamu ini apa yang apa yang cuma ngetik macam tu, tuh dia kata tak nak diskusi. Coba kalau seandainya Anda yang diskusi, VN dong apa yang nak dibahas biar jelas macam tu kan. Kamu itu membahasnya debat. Yesus itu sebagai manusia itu harus mati. Tapi keistimewaannya karena dia punya kemahakuasaan, karena dia lahir ke bumi ini tanpa ayah, maha kuasa dan kekekalan surga ada di dalam dirinya. Makanya dia mati tetapi dia dibangkitkan dan dia diangkat ke surga. Dan sekarang ada di surga, akhir zaman akan turun dari surga. Makanya keyakinan iman Kristen, Yesus itu adalah Tuhan. Terus lu itu ngapain Islam? Mau ikut campur intervensi keyakinan iman Kristen? Keyakinan imannya Islam aja apa ya? Islam aja dari kata assalam, artinya salam. Jadi jangan bilang lu itu umat Islam, mendingan lu bilang lu umat Muslim. Kalau lu bilang umat Islam, pakai nama Sang Pencipta itu Allah, katanya Allah itu nama. Berarti lu umat Islam, umat pagan. Karena sebelum ada Islam, Allah itu sudah dikenal oleh pagan sebagai sesembahan. Allah pagan itu ada istri dan 3 anak, yaitu tri ya, 3 loh, tri. Al-Ata, Al-Ata, Al-Usa, Al-Mana. Nah, kalau lu bilang Allah itu nama, berarti Islam itu menyembah Allah pagan. Coba kamu terangkan pada aku. Oh iya Bu, kami juga sama pengertiannya. Allah itu adalah gelar. Namanya sampai sekarang kami belum tahu namanya. Mendingan gitu aja. Coba tunjukkan kemahakuasaan Yesus itu yang mana tuh, Mbak? Pingin tahu saya. Yesus itu memberi makan kepada 5.000 orang laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak, hanya dengan 5 ketul roti dan 2 ekor ikan. Yesus itu dapat menyembuhkan seorang perempuan yang 12 tahun, dia sakit pendarahan. Yesus itu bisa membangkitkan orang mati yang bernama Lazarus. Yesus itu mengusir legion dan legion itu sujud menyembah di hadapan Yesus. Dan akhirnya Yesus mengeluarkan dia dari 2 orang yang kerasukan itu. Yesus itu adalah maha kuasa dalam segala pekerjaan yang dia lakukan di bumi ini. Karena Allah itu omnipresent. Paham? Yang Yesus lakukan itu mujizat dari dirinya sendiri atau pemberian dari Tuhannya? Jujur, Ibu. Pertanyaan apa sih? Kok dari Tuhannya? Yesus itu Tuhan. Nanya nggak jelas. Nah, disinilah bedanya antara Yesus dengan Anda. Anda lebih tahu dari Yesus.
Yesus itu melakukan segala pekerjaan, itu pekerjaan yang diperintahkan oleh Tuhannya untuk ia lakukan. Bukan dia melakukan sesuatu karena dirinya sendiri. Segala pekerjaan yang dilakukan Yesus alias mukjizat, itu adalah perintah Tuhan yang dia harus lakukan. Mau saya ajarin di mana ayatnya itu? Mau?